Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada sore kali ini kami akan mengadakan podcast yang bertema mengulik sekilas dari Stikes Husada Jombang. Nah, pada kali ini kita akan kehadiran narasumber kita yang sangat berbintang ya. Yaitu Bapak Wahyu Hadi Prasojo, Sarjana Keperawatan Nurse. Nah, sebelumnya nih Bapak, kata orang-orang kan tak kenal maka tak sayang. Jadi dipersilahkan dulu untuk perkenalan. Oh ya, terima kasih ya. Sebelum saya kenalan, saya juga belum kenal mbaknya ini ya. Oh iya. Mahasiswa ataukah gimana ya, kan gitu ya. Ya, baik, perkenalkan, saya Aura Dinar, mahasiswi aktif dari Stikes Husada Jombang dari S1 Keperawatan semester 4. Oh iya. Rumahnya mana rumahnya? Rumah saya kebetulan di Kabupaten Nganjuk, tapi yang deket-deket sini Pak. Oh. Jadi yang Nambang, yang nyebrang. Oh, Jatikale. Iya. Oh, iya. Oke. Baik ya. Tadi katanya mbaknya kan Mbak siapa? Aura Dinar Bapak. Panggilannya? Aura. Aura. Iya. Mbaknya Aura tadi kan tak kenal maka tak sayang ya. Jadi saya juga akan memperkenalkan diri. Nama saya Wahyu Hadi Prasojo, biasa dipanggil dengan Wahyu. Saya sehari-hari bekerja di Puskesmas Kembang Bau Kabupaten Lamongan. Saya merupakan angkatan pertama dari Stikes Husada Jombang, terutama prodi S1 Keperawatan. Jadi mengulik tadi kan sesuai dengan temanya ya Mbak Aura ya. Benar, jadi kita mengulik sebentar. Saya juga bingung tadi kok dijadikan narasumber. Jadi kan katanya yang pertama narasumbernya harus yang pertama dan yang spesial katanya. Iya, spesial sekali nih Bapak. Ini yang bingung saya ya. Yang spesial ini apanya yang spesial ya? Kan gitu ya. Padahal ya mungkin spesial di angkatan pertama. Jadi sekilas saya bercerita ini hanya bercerita aja ya. Kita mungkin nanti ada kesalahan atau ada itu mohon dikoreksi. Jadi Stikes Husada Jombang awal berdirinya basicnya adalah Akbid Kebidanan. Jadi kalau tidak salah di tahun 2001 berdirilah Akbid Kebidanan, sampai kemudian di tahun 2006 itu mulai merger di Stikes Husada Jombang. Jadi saya masuk di tahun 2006. Waktu itu prodi S1 Keperawatan. Jadi belum ada ya Mbak ya, belum ada prodi profesi, belum ada. Jadi saya mendaftar karena saya tidak lulus SMPTN waktu di Poltekkes Kemenkes Sidoarjo. Jadi saya daftar di sana, kemudian saya diarahkan ke sini. Setelah saya mendaftar dan sebagainya, saya tanya bolak-balik kok tidak dipanggil-panggil dan sebagainya ya. Akhirnya katanya ada 10 mahasiswa yang sudah mendaftar ya. Oke lah, di satu titik akhirnya berkumpul. Tapi berkumpul kok tidak ada orang, cuma kami berdua. Iya, Pak. Cuma kami berdua. Setelah itu saya tanya ke panitia, ini yang daftar katanya 10, tapi kok yang datang cuma 2. Ya, saya juga kaget, panitia pun juga kaget. Waktu itu panitianya mungkin insya Allah kalau nggak salah Bu Nia ya, Bu Naja Sorayani itu ya. Ya ini Mas, S1 keperawatannya ya cuma ini katanya gitu. Loh, nggak salah apa Bu? Kok cuma 2 mahasiswanya, saya bilang gitu. Ya, itu 2001 ya Bapak ya? 2006. Oh 2006. Ya, untuk yang Akbid yang 2001. Di 2006 merger Stikes Husada Jombang. Ya. Iya. Membuka prodi S1 Keperawatan, kemudian saya daftar. Di satu titik itu tadi kami dikumpulkan, ternyata cuma 2. Bayangkan cuma 2, satu kelas cuma 2. Setelah itu saya maju mundur sama teman saya. Kebetulan teman saya itu
namanya Pak Aris Nasution. Sekarang beliaunya bekerja di Rumah Sakit Citra Medica di Ciwi Sidoarjo, ya pabrik kertas Ciwi Sidoarjo. Oh, berarti satu angkatan itu cuma 2 orang? Iya, betul sekali. Ya, Iya. setelah itu saya juga bingung. Akhirnya mau ndak mau saya masuk, kemudian ospek dan sebagainya. Tahu ndak? Yang di sini juga kaget, karyawannya juga kaget. Kok ada mahasiswa 2 orang laki-laki yang kesana kemari, ya kan? Iya. Sedangkan di sini itu umumnya kebidanan. Kemudian ya terpaksa saya juga menjelaskan, saya juga bingung ada di sini, saya bilang gitu kan. Iya. Kemudian saya dipanggil sama Ibu Ketua Stikes, waktu itu masih tetap Bu Suli Jahadi, ya dikasih pengertian dan sebagainya. Akhirnya saya mau ndak mau ya sudahlah, ini mungkin jalan saya. Saya berdua ikut perkuliahan dan mungkin mbaknya bertanya-tanya mungkin ya, saya kuliahnya gimana Pak, kan gitu ya. Saya kuliah itu bercampur dengan kebidanan. Berarti itu sama cewek-cewek banyak gitu ya, Sama Pak? cewek-cewek banyak. Jadi satu kelas cewek semua, yang laki-laki cuma saya berdua. Iya, cuma laki-laki cuma saya berdua. Terus kayak dosen-dosen, terus yang lain tuh kayak gimana, Pak? Udah rame atau kayak gimana? Ya sudah rame, tapi mayoritas itu dosen kebidanan. Jadi dosen keperawatannya masih cuma ada 5 orang. Ya, ada cuma 5 orang. Kemudian saya di satu sisi saya cari kos di kampung juga begitu. Ditanya loh, masnya kok kuliah di sini? Kuliah apa? Masa bidan laki-laki? Iya, soalnya terkenalnya bidan ya, Pak, iya, ya di sini. saya dibilang gitu. Bidan kok laki-laki katanya gitu. Wah, bidan spesial saya bilang gitu kan. Terus kemudian Stikes ini masih belum segini besarnya, masih di kanan kiri itu masih sawah, masih tebu, ya kan? Ya, suasana kampung banget ya. Kalau boleh tahu, Pak, kampusnya itu dulu kayak gimana sih? Di sini tempatnya atau di luar kampus ini gitu tempatnya? Jadi untuk akademi kebidanannya dulu 2001 insya Allah itu di Jombang Kota. Kemudian pindah ke sini di 2001 itu juga sampai besar seperti ini. Jadi emang dari awal di sini untuk yang Stikesnya, ya. Tapi kalau untuk yang kebidanannya masih di Jombang Kota dulu. Jadi masih nyewa. Kemudian pindah ke sini di 2001 akhir kalau nggak salah itu sudah pindah ke sini. Jadi emang di sini awal mulanya ya emang di sini sampai ke timur asrama dan sebagainya emang di sini. Kemudian tidak bertanya sampean, Pak, kok bisa apa istilahnya 2 orang kok Bertahan sampai akhir gitu. sampai akhir ya, sampai Iya, iya. akhir sampai itu dan sebagainya. Ya itu salah satunya di hati saya sama teman saya. Keterpaksaan atau gimana, Pak, itu? Awalnya emang keterpaksaan. Emang awalnya keterpaksaan karena saya lucu. Masa kuliah 2 orang itu kan lucu, saya bilang gitu. Akhirnya mau ndak mau saya ya sudahlah, dengan berat hati saya dengan terpaksa dan sebagainya. Dulu sempat terpikir kalau saya mau keluar dan ya sudah pindah kampus dan sebagainya. Akhirnya Ibu Sul, Ibu Ketua Stikes nyuruh saya menghadap, kita dikasih tahu pengertian dan sebagainya. Ya sudah, siapa tahu ini nanti rezeki kamu di sini, kamu jadi orangnya di sini. Ya, Ibu Ketua Stikes begitu. Kamu suksesnya di sini, katanya gitu. Ya sudah, saya niat lillahi ta'ala mencari ilmu sama teman saya itu. Ya akhirnya sampai sekarang. Ya, jadi kalau jalannya ke situ, kita mau belok kanan kiri juga nggak bisa ya, Bapak? Iya, ya harus mau nggak mau harus keluar. Jadi kadang kalanya ada jam perkuliahan, saya sama teman saya berangkat apa enggak. Kalau teman saya bilang enggak berangkat, ya sudah kami enggak berangkat.
Berarti udah berangkat. kerjasama ya Iya, berdua pokoknya itu. satunya nggak berangkat ya saya nggak berangkat. Karena ya apa? Di satu sisi laki-laki cuma 2 orang, kan begitu ya. Ayolah Wahyu, ayo semangat, enggak apa-apa. Insya Allah kamu sukses nanti sama Mas Aris katanya gitu. Ibu ketua Stikes bilang gitu. Ya itu yang jadi motivasi saya. Nah, jadi motivasi saya sangat betul-betul motivasi saya sama Bapak Anto juga gitu. Bismillah insya Allah nanti kamu ketemu jalannya sukses kan gitu. Dan alhamdulillah ya doa beliau-beliaunya, doa para dosen, doa para semuanya juga mengantar saya dan teman saya menjadi sukses seperti ini kan gitu ya. Berarti Bapak itu lulusnya di tahun berapa? Saya S1-nya itu tahun 2010 lulus. Ya, lulus langsung narusin nurse atau Kemudian, bagaimana? waktu itu Prodines masih belum ada. Jadi Prodines masih proses penambahan prodi, ya kan. Akhirnya saya mundur 1 tahun. Ibu Ketua Stikes mempunyai kebijakan, ya sudah kamu sambil nunggu profesi, kamu bekerja di sini. Kayak gitu. Nggak tahu nanti gimana kamu bekerja di sini. Akhirnya saya masuk bekerja di sini di 2010. 2011 saya profesi bersama adik kelas saya. Lah, adik kelas saya sudah mulai banyak. Laki-lakinya juga banyak, perempuannya juga banyak. Akhirnya terus angkatan 2, angkatan 3, angkatan 4, angkatan 5 dan sebagainya sampai sekarang ya. Jadi ya emang ya perjalanan liku-liku karena ya yang paling lucu satu kelas Ya. saya cowok 2 orang, Yang lainnya perempuan yang lainnya semua. perempuan semuanya. Saya ditarik ke sana, saya ditarik sini, teman saya ditarik ke sana, teman saya ditarik ke sini dan sebagainya itu ya. Akhirnya enggak jadi belajar malah jadi guyonan kan. Ya itu juga menjadi motivasi saya kan gitu ya. Lalu kayak lika-liku yang paling diingat sampai sekarang itu seperti apa Pak? Mungkin ada lika-liku yang sangat terkesan sampai sekarang yang nggak bisa terlupakan gitu. Ya Ibu Ketua Stikes, terutama Ibu Ketua Stikes yang selalu memotivasi saya dan sampai sekarang pun Selalu memberikan semangat iya, ya. dan sampai sekarang pun beliaunya juga bilang begitu. Setiap kali saya datang sini, sowan ke sini, beliaunya juga selalu mengingatkan saya untuk tetap semangat, tetap jangan lupa mencari ilmu, tetap sabar, ikhlas dan sebagainya itu ya. Kemudian sempat punya cerita juga yang sini nyuruh ke sini, yang ini suruh ke sana, ya kan di satu kelas itu. Akhirnya saya digodain yang paling lucu ya mungkin agak tabu ya. Jadi salah satu teman saya perempuan manggil saya, Wahyu, minta tolong ambilkan roti di tas saya gitu kan. Lah saya juga kan ya sudah nurut saja ya kan. Iya, di pikiran Bapak itu Ya, roti beneran, makanan. roti beneran. Setelah itu saya tasnya mana itu saya cari tas kok gak ada roti kayak gitu. Cuma ada sebungkus itu aja kan kayak gitu. Mana rotinya saya bilang ya itu ambilan. Walah satu kelas ketawa semua, teman-teman saya ketawa semua ya itulah saya digodain kayak gitu sama teman saya. Teman saya juga begitu dikerjain juga. Dua cowok itu ya Dua Pak cowok berarti. itu saya sama teman saya dikerjain terus di setiap kelas. Cuma yang paling menarik di dulu itu jadi ada kalanya kami itu privat. Jadi ada mata kuliah tertentu yang mengharuskan kami untuk berdua. Dan dulu sistemnya enggak sekarang yang sistemnya bisa daring ya kan. Dulu masih manual, jadi emang kalau hafalan ya saya maju ke depan. Kalau salah satu dari kami tidak hafal, tidak akan pulang. Yang paling ekstrim itu hafalan rangka manusia. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya sudah, menghafalkan satu-satu itu. Berarti maju ke depan satu-satu Iya, kayak maju gitu ke depan Pak. satu-satu menghafal. Ayo kamu, Wahyu kamu. Ini apa namanya? Ini apa namanya? Ini apa namanya?
Bapak masih inget nggak sekelas itu kira-kira berapa? Yang kalau sama cewek-ceweknya itu? Ya hampir 40-an. Oh lumayan ya Pak. Iya, jadi kebidanannya banyak sekali waktu itu. Emang terkenalnya kan kebidanan. Baru 2006 itu yang ada saya cuma 2 saja. Itu baru Styx kayak gitu. Jadi kami juga tidak bisa yang go internasional ataupun ikut event-event dan sebagainya karena ya emang keterbatasan kan waktu itu. Waktu itu kan keterbatasan. Jadi apa ya? Kemudian di 2010 saya lulus, kemudian saya bekerja di sini. Jadi ada kebijaksanaan dari Ibu Kota Stikes yang sampai sekarang masih dijalankan. Ada alumni-alumni yang notabene mempunyai kelebihan diambil sendiri kan begitu ya, dijadikan dosen sendiri. Banyak seperti Pak Roni, Bu Silvi, Pak Pramito, Pak Eli yang kebidanan banyak sekali, Bu Trisna, Bu Ardianti dan sebagainya. Ya kan? Jadi tidak menutup kemungkinan sama Mbak Aura juga kalau misalnya mau bekerja di sini. Ya, Bisa banget ya bisa Pak. banget. Emang itu kebijaksanaan yang dari dulu sampai sekarang dilaksanakan sama Ibu Kota Stikes kan gitu. Nah, jadi kan melakukan pemberdayaan. Contohnya sama seperti saya kan karena alumni emang harus dilibatkan dalam berbagai hal yang berhubungan dengan kampus kan gitu ya. Mulai dari seminar, mulai dari pelatihan-pelatihan. Ya itulah sedikit banyak yang mungkin keluh kesah atau lika-liku saya kuliah di Stikes Husada Jombang, ya kan? Dan sampai sekarang itu yang terkenang di saya. Jadi saya sama Mas Aris, teman saya yang sekarang yang satu angkatan itu sangat berkenang sekali. Karena ya emang itu yang menjadikan saya bisa seperti ini kan gitu. Nah, kalau tadi kan lika-liku yang paling seru atau paling asik ya Pak. Mungkin ada lika-liku yang paling tidak menyenangkan mungkin waktu dulu bisa diceritakan Pak. Ya paling tidak menyenangkan ya itu tadi. Hafalan itu tadi. Enggak, kok ada ya bidan laki-laki. Iya kan? Nah, kan lucu ya kan gitu. Kalau hafalan malah lebih suka saya. Sampai sekarang pun saya masih ingat. Jadi saya sama Mas Aris dulu enggak pernah ada file-file kayak gitu, enggak pernah. Jadi kita mencatat. Sama Mas Aris kita mencatat dan sebagainya. Jadi bukunya pun sampai sekarang masih ada. Kan gitu. Jadi kita Berarti dulu itu pembelajarannya kan belum ada sosmed ya Pak ya. iya. Jadi gimana Pak dulu? Pembelajarannya itu kayak tulis menulis biasa atau kayak gimana Ya, gitu? pakai LCD juga, tapi kan LCD yang manual, ya kan? LCD yang manual yang kayak seperti Mika ada tulisannya, kemudian disinar, kemudian muncul tulisan, kan kayak gitu. Jadi di semester awal itu masih seperti itu. Kemudian baru mulai laptop, mulai itu dan sebagainya. Ya emang dulu sudah ada, cuma enggak begitu itu ya, maksudnya enggak begitu Belum seperti maju sekarang ya, ya. Pak, ya. Iya. Sekarang kan daring kan hampir setiap saat kita daring kan begitu ya. Mulai pelatihan, mulai pembelajaran dan sebagainya kan daring. Kayak gitu. Untuk pengalaman prakteknya Pak, mungkin dulu kan waktu jadi mahasiswa tentunya praktek di rumah sakit atau puskesmas gitu mungkin bisa diceritakan Pak. Kalau prakteknya dulu itu apa jauh-jauh malahan. Jadi dulu di Surabaya di Rumah Sakit Suwanti Surabaya, kemudian di RSC Malang, kemudian di RSUD Ponorogo, kemudian di RSUD Jombang sendiri, kemudian di RSUD Bangil, ya kan. Jadi ya emang kalau sampai sekarang ya emang seperti itu karena harus sesuai dengan standar kan kalau untuk praktek dan sebagainya ya. Iya. Di puskesmas, kemudian di komunitas dan sebagainya itu kan sesuai sudah, ya kan.
Nah, sebelum acara podcast pada sore ini ditutup, mungkin Bapak punya kesan dan pesan untuk mahasiswa-mahasiswi Stikes Husada Jombang. Apa ya? Pesannya apa ya? Saya kira terutama sekarang kan di era digitalisasi ya. Jadi mungkin medsos itu digunakan dengan sebaik-baiknya, terutama bagi teman-teman mahasiswa. Jadi jangan digunakan hanya untuk live IG atau TikTok atau dan sebagainya ya. Iya. Tapi itu gunakan karena apa? Karena saya kebetulan saya di rumah sakit juga jadi CI kan gitu. Jadi hampir mahasiswa sekarang itu kurang, kalau boleh saya menilai itu kurang, karena ya itu tadi misalnya apa, pada waktu saya bimbingan atau konsul dengan mahasiswa lebih banyak melihat di HP. Jadi saya pertanyaan misalnya tanda-tanda infeksi itu sudah bingung, melihatnya ya ini HP. Loh, kok kamu lihat HP? Saya bilang gitu. Ya catatannya di HP, Pak. Nah, itulah yang membedakan dulu sama sekarang itu. Jadi boleh HP, tapi juga dicatat di kertas, ya. Jadi intinya tuh jangan berpatok dengan HP gitu ya. Iya, karena ilmunya perawat itu kan ada skill dan non skill, ya. Jadi Anda mengasah non skill tapi skillnya kurang. Anda mengasah skill tapi non skillnya kurang, kan gitu. Jadi di saat Anda terjun ke rumah sakit, apa yang Anda kerjakan harus sesuai dengan apa yang ada diteorikan, kan begitu ya. Jadi imbang kayak gitu. Beda dengan jurusan-jurusan yang lain, karena kita perawat itu ya skillnya harus dapat, kecakapannya juga dapat, teorinya juga dapat, kan begitu ya. Mungkin kalau untuk pesan untuk adik-adik mahasiswa yang sekarang, mungkin ya itu tadi, jangan pernah berhenti untuk belajar. Jadi walaupun kalian nanti sudah keluar dari kampus, kalian sudah bekerja, jangan lupa untuk belajar, tingkatkan skill sebagai seorang perawat. Karena perawat itu holistik, jadi semua keilmuan bisa masuk di keperawatan, termasuk keilmuannya kebidanan bisa dipelajari di keperawatan, kan begitu ya. Kalau misalnya perawat cewek mau jadi maternitas, bisa menolong partes atau apa, bisa, sangat bisa, karena perawat itu ilmunya holistik, kayak gitu ya. Mungkin itu aja sih, tidak ada yang spesial ya, kan kayak gitu. Jadi apa ya? Ya itu aja. Kalau untuk kata-kata buat Stikes Husada Jombang nih Pak, yang untuk menarik mahasiswa-mahasiswi atau camaba yang akan datang, itu seperti apa Pak? Saya kira sekarang perkembangan Stikes Husada Jombang sangat pesat sekali ya. Jadi saya tetap bersama teman-teman alumni yang lain tetap mengikuti perkembangannya. Jadi yang sekarang lebih berkembang lagi. Jadi mungkin inovasi-inovasi, terutama yang bisa menarik konsumen atau calon mahasiswa baru untuk datang ke kita, kan gitu. Karena ya di zaman yang sekarang semua harus bersaing, kan, terutama di era digitalisasi, kan begitu ya. Jadi tetap dipertahankan yang sudah baik, dan dilanjutkan yang lebih baik lagi, kan begitu. Inovasi-inovasinya terutama itu. Mungkin itu aja ya. Nah, baik, sekian dari podcast pada sore hari ini. Jadi apalagi sih yang diragukan untuk tidak melanjutkan di Stikes Husada Jombang kita tercinta ini? Sekilas dari podcast pada sore hari ini, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.